Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Khaira Nadia Diwa, kelas 4 JJD dengan NIM 062440111899. Saya di sini akan memaparkan kembali pemahaman dasar GIS dalam mata kuliah pengantar GIS dan LDD dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Insinyur Sri Rezki Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. GIS atau Geographic Information System. Di sini ada geodesi, mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas. Tidak hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi, tetapi meliputi penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik dengan pengukuran di bumi maupun dengan bantuan satelit. Yang perlu digarisbawahi yaitu penentuan posisi, karena penentuan posisi pada akhirnya berupa peta. Posisi adalah koordinat baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Posisi di bumi digambarkan dengan koordinat. Di sini ada geodetic surveying, meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi, medan gravitasi dan pembuatan jaring kontrol pemetaan. Dikembangkan oleh ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Dalam hal ini, yang perlu digarisbawahi yaitu penentuan satelit dan penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah kita yang membuat objeknya atau membuat peta tanpa menyentuh tanahnya atau menyentuh objeknya. Tetapi kita masih bisa melihat atau memantau petanya dalam kondisi bumi yang sebenarnya seperti apa. Jika tidak ada pekerjaan geodesi, kita tidak mungkin mengetahui bentuk muka bumi, yang mana lautan, yang mana daratan, yang mana luas pulau itu seberapa, itu ada angkanya. Angka-angka itu harus diukur dengan teknik dan cara pembuatan petanya. Lalu pembuatan jaring kontrol pemetaan itu sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya dalam ilmu ukur tanah yang dibuat saat ukur tanah, yaitu seperti poligon tertutup dan lain-lain. Bumi kita dipantau dengan beberapa satelit, contohnya seperti satelit penentuan posisi, satelit gaya berat, satelit pemancar untuk menonton film. Di sini satelit penentuan posisi itu GPS atau Global Position System. Di bumi ada 24 yang mengorbit selama 24 jam nonstop. Pada gambar tersebut terdapat 6 satelit. Berarti satu orbit diduduki oleh 4 satelit. Contohnya pesawat terbang yang dilengkapi dengan GPS. Alat penangkap sinyal GPS yaitu receiver GPS. Alat itu dipasang di pesawat lalu menangkap sinyal GPS-nya. Maskapai di Indonesia terbang sesuai dengan jalur penerbangannya masing-masing sesuai dengan posisi dan ketinggian X, Y, dan Z-nya. Pembuatan peta dengan cakupan wilayah yang luas dilakukan dengan scanning system yang namanya LIDAR. Ini contoh satelit dan pembuatan satelitnya. Di sini ada pesawat yang sedang melakukan scanning system. Di sini ada contoh kapal, di mana posisi kapal ini. Jika kita berada di kapal yang sedang berlayar di lautan yang luas, kita bisa menggunakan sinyal GPS untuk mengetahui lokasi kita di mana. Biasanya GPS HP atau GPS handheld itu ketelitiannya tidak kurang dari 3 meter. Lalu contoh selanjutnya dapat kita lihat gambar yang sebelah kiri. Jalanannya sangat tinggi. Jika koordinatnya tidak baik, tidak mungkin ada jalan yang tinggi yang dibangun di atas tiang seperti ini. Dan gambar yang sebelah kanan itu terdapat kesalahan. Jika bangunan seperti itu, otomatis yang dibangun terlebih dahulu yaitu yang bagian bawah. Jadi kesalahan dari koordinat posisinya.
Lalu ada gambar posisi bumi, dan itu ada pusat massa bumi, ekuator bumi. Ekuator bumi membagi bumi menjadi dua, yaitu utara dan selatan, di mana untuk garis meridian dan garis bujur diawali dengan 0 derajat, yaitu meridian Greenwich yang ada di London. Kemudian kita bisa mengukur berapa derajat X, Y, dan Z. Lalu dapat kita lihat posisi P dan Q. Alat tersebut sinyal GPS, sinyal satelitnya beredar mengitari bumi dan menggambarkan secara matematis orbit satelit GPS-nya, di mana meridian pengamatnya, di mana X, Y, dan Z atau lintang bujurnya itu ada. Kemudian ada fotogrametri, yaitu pengukuran dan pemetaan dari teknik foto udara, teknik penginderaan, dan interpretasi foto. Fotogrametri adalah pengukuran untuk membuat peta yang ada di bumi dengan wahana pesawat udara. Pesawat udara dibagi menjadi dua, yaitu pesawat udara yang ada pilotnya dan yang tidak ada pilotnya. Pekerjaan ini dilakukan pada siang hari karena membutuhkan cahaya matahari untuk menerangi objek yang akan difoto atau yang akan dibuat petanya. Contoh, peta jalan dan peta perumahan. Pengukuran ini menghasilkan foto udara di mana kameranya dipasang di pesawat udara, kemudian mengcapture bumi. Teknik ini yang digunakan ialah teknik penginderaan jauh karena tidak menyentuh objeknya. Kemudian foto udara diolah menggunakan software dan kemudian menjadi suatu peta. Jadi sebaiknya dilakukan sebelum pukul 10 pagi. Jika di atas jam 10 berpotensi langit itu ada awan. Penginderaan jauh digunakan untuk mengetahui luas pulau tanpa mendatangi pulau tersebut secara langsung. Lalu ini ada contoh pesawat yang sedang melakukan fotogrametri untuk mengetahui luas dari pulau tersebut. Lalu di sini ada kartografi, yaitu seni, ilmu, dan teknologi pembuatan peta dan ikhtisar sajian permukaan bumi secara fisik. Subjeknya yaitu proyeksi peta, desain, dan reproduksi peta. Di sini peta yang pertama bentuknya 2 dimensi dan hanya ada koordinat X dan Y. Kemudian peta yang kedua itu sama saja, bentuknya 2 dimensi, hanya saja sudah berbentuk soft copy dan mengupdate-nya dengan warna-warna. Kemudian peta yang ketiga itu sudah ada X, Y, dan Z, yaitu ketinggiannya. Di sini ada perkembangan peta berdasarkan lingkungannya yang berubah, yaitu dulunya peta itu disimpan pada kertas, dilipat-lipat dan akan mengakibatkan kerusakan. Sekarang disimpan di bentuknya soft copy di dalam laptop, bisa diperbanyak dan diedit, diupdate sesuai dengan perkembangannya. Lalu berdasarkan kebiasaan yang berubah, peta dulunya dibuat tidak dengan mudah, yaitu hanya menggunakan GPS, juga bisa penginderaan jauh atau citra satelit. Engineering surveying mencakup pemetaan topografi skala besar sebagai bagian dasar dari desain rekayasa seperti jalan, jembatan, dan bangun gedung, dan lain-lain. Di sini ada jalan, jadi istilahnya untuk desain rekayasa atau teknik sipil, misalkan peta jalan, berarti isinya jalan dengan skala yang besar. Skala besar di sini contohnya 1:5.000, 1:10.000 gitu. Lalu ini peta, suatu bentuk permukaan bumi dalam bidang datar atau 2 dimensi yang digambarkan dengan skala dan proyeksi tertentu. Peta yang ideal yaitu 1:1, tetapi itu tidak mungkin, jadi harus menggunakan skala. Proyeksi peta yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi di bidang lengkung dengan besaran-besaran di atas peta yaitu bidang datar untuk mereduksi distorsi menjadi minimum menggunakan rumus-rumus matematis.
kalau di atas 37 kilo dikali 37 kilo tidak memperhatikan kelengkungan bumi. Sebaliknya, jika di bawah 37 kilo dikali 37 kilo, maka harus memperhatikan kelengkungan bumi. Lalu ada model bumi sebagai acuan referensi. Yang pertama itu ada bentuk permukaan bumi, yang kedua itu geoid, itu sama saja dengan bumi yang dikosongkan airnya. Lalu ada elipsoid, itu model bumi yang mudah ditulis rumus matematisnya. Lalu yang terakhir, bidang datar atau dipaksa datar berbentuk peta. Lalu ada permasalahan, yaitu penyajian bidang lengkung bentuk permukaan bumi ke bidang datar peta. Lalu bidang lengkung didatarkan dan terjadi distorsi atau perubahan atau pergeseran. Dan yang terakhir, perubahan atau distorsi tersebut adalah jarak, sudut, dan luas. Ini contohnya seperti bola yang berbentuk bulat dibelah dua lalu dipaksa untuk datar. Di sini ada contoh gambar hasil pengukuran. Peta yang sebelah kanan itu foto contoh gambar atau citra yang akan didigit seperti gambar yang kiri. Lalu gambar yang kiri itu berbentuk peta garis digunakan untuk merencanakan galian atau timbunan. Berikut generalisasi peta skala besar ke skala kecil. Pada peta ini, garis merahnya yang paling akhir itu skalanya kecil. Skala kecil artinya angkanya besar. Dari ke-6 gambar yang paling baik yaitu tergantung kebutuhan. Teknik sipil menggunakan skala yang 1:10.000. Di sini terdapat sebuah peta. Syarat dari peta yaitu harus memiliki judul atau jenis peta, lalu lokasi peta, lalu legenda. Legenda itu upaya dari pembuat peta untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan pengguna peta. Lalu ada metadata, yaitu sejarah peta, sumbernya dari mana, misalkan dari RBI, yaitu rupa bumi Indonesia. Lalu ada apsis, itu koordinat X, dan ordinat, yaitu koordinat Y. Lalu ada skala peta, tidak mungkin peta tidak memiliki skala. Lalu yang terakhir ada arah mata angin. Ini gambar contoh peta. Peta ini active volcanoes, plate tectonic, and ring of fire. Di sini bisa kita lihat banyak bintik-bintik merah. Indonesia banyak sekali bintik-bintik merah. Itu adalah active volcano atau gunung berapi. Sekian pemaparan ulang mengenai pemahaman dasar GIS dalam mata kuliah pengantar GIS dan LDD. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.